Gabut nah. Main teori ada orang. TOD. Truth or dare? Dare aja deh. Dare. Iya, itu maksudnya. Kau harus gak boleh marah, gak boleh ngegas, harus kalem, harus penyabar, dan maafkan serta mengikhlaskan. Sejam aja. Mohon maaf, bisa yang lain gak? Ayo, tantangannya dimulai dari sekarang. Sir, bukumu robek. Iya, gak apa-apa. Hutangku sama kau gak usah kubayar lah ya. Dikit juga tuh. Iya, santai aja. Oh iya, Mon. Pulpenku kemarin yang kau pinjam 5 biji kemana? Nah, hilang, Sir. Gak tahu kemana. Oh ya udah, biarin aja. Gak usah diganti. Mon, 15 menit kemudian. kok jadi serem ya? Kau ngerasa gak sih? Iya kan, kayak kesambet. Udahan aja kali ya. Sir, udah stop. Mainnya kelar udah. Gak usah pura-pura kalem lagi. Loh, kenapa? Gak apa-apa, Bah. Asli, Sir, cepat balikan kayak biasa, serius. Lah, kan aku memang begini. Woi, Raki, gimana nih? Jangan kau tanya aku pun takut, Toy. Oh iya, tadi kalian nyontek jawaban matematika aku ya? Pasti Serena marah nih. Kenapa nyonteknya cuma setengah? Semuanya aja, Bah. Nih, nah, salin cepat. Selamat siang, kita lanjutkan materi kemarin. Sebentar. Ini kenapa perasaan saya kok kelas kita jadi suram begini? Pak, sebenarnya kelas kita jadi begini semenjak Serena gak ganas lagi, Pak. Sekarang dia kalem banget. Harus diteleponin orang tuanya, anaknya sakit kok dibiarin. Halo, dengan orang tua Serena. Begini Pak, belakangan anak Bapak berubah jadi kalem. Berbahaya Pak, jadi harus bagaimana ini? Coba salah satu cari racun semprot nyamuk cepat. Siap Pak. Aduh, semoga mempan ini, kalau nggak mempan nggak tahu lagi sudah saya. Ini Pak, dapat di mana kamu? Kok cepat betul? Baru beli di toko sebelah, Pak. Jangan, nggak bisa. Cepat cari yang kadaluarsa. Pak, mati anak orang, Pak. Tenang, saya baru telepon bapaknya tadi. Begitu katanya cara nyembuhkannya. Kita coba sekarang efeknya mempan atau enggak. Sir, tasmu basah ketumpahan air. Mana? Siapa yang numpahin, ah? Nah, akhirnya. Apa? Baik mah, nanti aku sampein ke Snow. Kenapa? Tante Jubaidah kecelakaan Snow. Terus gimana? Tante luka-luka dan sekarang dirawat di rumah. Tapi anaknya nggak selamat. Apa? Aku mau banget besuk. Tapi Elliot lagi demam begini. Kamu di rumah jaga Elliot. Biar aku sama Shelo yang jenguk tante. Papa, kita mau kemana? Rumah Tante Jubaidah. Asyik. Halo Tante. Aduh, repot-repot Seno. Selamat malam, Tante. Shelo juga datang. Ayo masuk. Gimana keadaan Tante? Ya beginilah Seno. Oh ya Tante, saya turut berduka cita. Sebentar ya, Tante ambilkan minum dulu. Kok Tante jalannya diseret-seret gitu? Kaki Tante kenapa? Sakit? Tak tahu kenapa, kaki Tante jadi pincang jalannya. Padahal dokter bilang tidak ada apa-apa. Mungkin trauma psikologis katanya. Nih, Udah malam. Tante harus banyak istirahat supaya cepat pulih. Iya Seno. Kalau begitu, kami permisi pulang dulu ya Tante. dadah. Kalau Tante ada butuh apa, kasih tahu saya aja. Baik Seno. Papa, Apa Celo? si Tante apa nggak belat ya? Emang kenapa? Itu anaknya gelayutan di kaki Tante. Celo, kamu lihat apa? Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Juliet. Malam Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku masih kelas 6 SD. Pagi itu hujan, dan cuma kelas aku doang yang masuk, soalnya ada air panas. Pas pulang, karena itu hari terakhir kita sekolah, kita main petak umpet rame-rame. Asik nih. Aku naik loteng atas. Itu kayak ruangan rapat guru yang udah lama nggak dipakai. Di sana ada meja panjang bersekat, yang kalau mau masuk ke dalam kolongnya harus jongkok gitu. Aku ngumpet di situ, terus aku tarik kursinya supaya nggak kelihatan. Ngerti. Nggak berapa lama aku dengar ada yang naik. Soalnya tangannya kan dari kayu, jadi bunyi kriet gitu. Habis itu aku lihat dari salah kursi ada yang lewat, walaupun cuma kaki doang sih. Dia pakai kaos kaki rendah sama sepatu warna hitam. Aku tahan nafas supaya nggak ketahuan. Tiba-tiba ada yang teriak, "Weh, yang jaga." Terus aku mikir, oh berarti ini teman aku juga nih, mungkin lagi nyari tempat ngumpet. Jadi aku berani keluar. Ya. Tapi pas aku bangun, aku cari, kok nggak ada siapa-siapa. Apa dia udah ngumpet juga kali ya? Aku nggak ambil pusing sih. Terus aku turun cari tempat lain.
Terus selesai main kita jajan es, terus kita pulang jalan kaki rame-rame. Tengah jalan aku nanya dong, tadi siapa yang naik loteng atas? Siapa? Tapi katanya nggak ada, Ce. Aku kekeh dong, aku bilang ada kok. Tadi pakai kaos kaki rendah sama sepatu hitam. Terus semua pada refleks lihat ke bawah. Tapi ternyata semuanya pada pakai sendal, Ce. Aku baru ingat, tadi pagi kan hujan. Jadi semuanya ganti sepatu. Hah? Terus yang kamu lihat itu? Kaki siapa? Nggak tahu, Ce. Aku kesepian. Aku juga mau ikut main dong. Ade, ayolah makan. Capek-capek lo mama masak. Nggak mau. Ade kenyang, Ade nggak lapar kok. Makanya kau tuh jangan ciki terus, es terus. Nanti kalau sudah batuk baru cari mama. Pokoknya Ade nggak mau makan, Ade nggak suka sayur. Kau tak boleh pilih-pilih makan. Di luar sana masih banyak loh yang kayak laparan. Yuk, si kecil mama sopin. Ah, yuk. Iya, Ade bilang nggak mau, ya nggak mau. Titik. Tifa sudah pulang kau rupanya. Hah, Ce. Adek, sudah jam berapa ini? Ayo tidur siang. Iya, apaan sih, Ade nggak mau bobo, Ade nggak ngantuk. Hei, anak kecil tuh harus tidur siang supaya lekas besar, tau. Tapi Ade lagi main, nanggung. Pokoknya Ade nggak mau tidur sebelum Ade menang. Cepat kau cuci kaki bobo sebelum hilang kesabaranku. Nggak mau, Ade nggak takut. Kamu kita baku hatam, ha? Hah, udah nggak mempan, Ma. Ade udah kebas sama sapu lidi, Ma. Nye. Hayya, dasar anak durjana, capek kali lo, Mama. Percobaan pertama. Salah arah moi. Percobaan kedua, malah muter-muter. Percobaan ketiga. Lupa kiri kanan. Dikacangin. Percobaan keempat. Akhirnya benar juga. Kita ini generasi apaan sih? Gen Z atau Alpha? Guys, kalian generasi Alpha bukan? Kalau iya, like. Kayaknya milenial gak sih? Puset, kok tua amat. Itu mah papa mama kita. Milenial itu kelahiran tahun 1981 sampai 1996. Kalau Gen Z, ya lo? Orang-orang yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012, Cia. Generasi Alpha itu dimulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Oh, berarti kita generasi Alpha ya? Benar banget. Kamu tahu bahasa slang Gen Alpha nggak, Cia? Tahu dong. Oke, coba tes ya. Skibidi artinya apa? Gampang, skibidi itu artinya jelek. Sekarang gantian Cia ya. Kalau Sigma apa? Paling jagoan dan populer. Aku dong. Ya, Aksha lah. Padahal Koko daris banget. Riz itu berkarisma, Doma lebih ke arah mewing. Mewing itu bukan berusaha kelihatan keren. Yap, menurut Celo sih, Koko itu Ahayo, alias paling aneh dan malu-maluin. Negatif aura level 99 juga. Iya, malah sering Venom Text lagi. Venom Text yang suka ngambil barang orang gak sih? Ha-ha, Cia. Giat, gua gak se-Big L itu ya. Kalian tahu Giat sama Big L apa nggak? Yang tahu, komen. Loh, Snow, belum balik loh. Berarti jadi OSIS, sampai sore gini aja masih di sekolah. Aska, lo percaya nggak kalau hantu bisa nelepon? Hah? Nih, Jin, Ini apaan? kalau lo nonton sampai habis, lebih gila lagi. Soalnya ceritanya sama persis kayak tragedi nyata Nida yang terjadi di Malaysia tahun 1992. Serius? halo? Macam boleh turun nama? Siapa nih? Saya. Hah? Nama saya. Nama awak apa? Nama saya Nida. Nida, awak okey ke Nida? Nida. Ha? Hello. Saya Hello. nak cerita tentang luahan perasaan tu gitu. Luahkan perasaan? Luahkan perasaan apa tu? Okey, sebenarnya saya nak cerita tentang saya. rekod lah. Pengalaman saya pada tahun 1992, masa tu umur saya 23 tahun. Jadi, Rekod. saya pernah lawan cakap mak ayah saya sebab masa tu dekat raya. Okey. Jadi masa nak dekat raya tu, dia orang kata jangan keluar sebab masa tu ramai orang, bahaya. Lagipun memang tengah kat kan masa tu. Okey. Jadi diorang dah pesan masa tu saya keluar juga. Biasalah orang darah muda kan, jadi macam Faham. kita nak keluar juga. Kita tak peduli cakap diorang. Tapi masa tu sebenarnya saya nak beli hadiah
beg untuk mak saya. Faham? Untuk hadiah untuk dia. Dan saya nak surprisekan dia. Saya tak nak cakap kat dia saya nak keluar sebab tulis hadiah dia. Faham? Kebetulan raya tu adalah birthday dia. Jadi saya kuluki beg tu macam dah habis sebab waktu raya kan, jadi banyak yang dah habis. Bila saya dah dapat tu dia dah malam. Jadi saya letih sangat masa tu kira cari beg yang mak saya suka tu. Faham? Lepas tu satu hari malam tu gelap, memang gelap jalan tu. Dia macam berliku lah ke kiri ke kanan macam tu. Faham? Saya nampak jalan tu mati-mati. Saya nampak jalan tu lurus. Sumpah saya nampak jalan tu lurus. Saya ke kanan. Maksudnya sepatutnya ke kanan, tapi saya terus sampai kereta saya masuk dalam gaung. Bila saya masuk dalam gaung tu, saya jadi macam masa tu saya dah buka tingkap semua start. Saya punya itu semua start. Jadi saya dapat buka baru je tingkap. Jadi pertama sekali saya fikir kepada saya ambil mak saya tu, saya campakkan luar. Saya bukan mak saya dulu tau. Saya nak sangat minta tolong projek tu, dia tak bagikan beg tu kat mak saya. Awak kat mana ni? Saya tak sempat kereta itu kat mak saya. Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Sekejap, saya nak tahu awak kat mana sekarang ni? Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Saya tak sempat pasal. Saya pasal. Sekejap, saya tak faham. Dekat mak saya. Zin. Ui, Wah, ini sih kacau. Coba lo geser. Perhatikan dengan seksama, ini adalah mobil Nida yang kecelakaan tahun 1992 yang mobilnya jatuh ke jurang ketika dia membelikan sebuah tas untuk orang tuanya. Perhatikan dengan seksama, ada seseorang misterius dari dalam mobil melemparkan tas keluar. Jir, berani banget gue, Snow. Loh, Snow, kemana lagi tuh anak? Astaga, HP gue ketinggalan di sini ya. Ya iyalah bro, kan lo barusan ngasih liat gue ini. Hah, Igo lu. Orang dari tadi gue durau siaran sama Juliet. Hah, jangan bercanda deh, Snow. Diam nggak? Nggak diam mama cari papa baru nih. Piu piu piu. Mama jelek. Nanti kalau Elliot udah gede, Elliot bakal culu istri Elliot dan yang cantik-cantik aja tiap hari di rumah. Mana mungkin? Istri kamu tuh habis nikah harus beberes rumah, masak, cuci baju, belum lagi jagain anak kayak mama gini. Ditinggal mandi aja jadi oe-oe, pakai acara modern dan cantik segala. Mang ya, bisa. Loh, kan ada mama. Nanti mama yang beberes, masak, cuci baju sama ngurusin anak aku lah. Loh, terus istri kamu ngapain? Istri aku ya bebas mau lakuin apa aja suka-suka dia. Nanti semua gaji aku bakal aku kasih ke dia buat belanja. Kamu sadar nggak? Kamu terlalu manjain istri kamu. Coba deh mama pikir, cari istri sekarang tuh susah tau mah. Makanya aku nggak bolehin dia kerja. Lagian nih di keluarganya juga pasti jadi princess, mau kerja nggak ngapa-ngapain. Terus kenapa dia harus kerja di keluarga kita? Emang ya, kamu tuh persis kayak papa kamu. Mulutnya pinter banget ngejawab. Lah terus kalau kayak gitu, kenapa mama harus kerja keras di keluarga ini? Kok tanya aku? Kalau mau protes sana ke papa lah. Kok gua? Pelajaran kita sudah selesai. Apa ada pertanyaan? Bu, tahu Thomas gak? Temannya Jerry. Ih, bukan. Itu kartun kereta lucu tahu. Kalian tahu nggak? Kartun Thomas itu menyimpan kisah yang benar-benar mengerikan. Serius, Bu. Thomas merupakan kereta uap yang diciptakan di Pulau Sodor pada tahun 1915, tepat ketika Perang Dunia Pertama berlangsung. Penggambaran cerita Thomas menunjukkan sisi gelap perbudakan yang terjadi di masa itu. Masa sih? Dalam episode yang berjudul Cerita Sedih Henry, saat ia sudah tidak bisa bekerja lagi dan dirasa tidak berguna, Satpam sang pemimpin stasiun dengan keji mengubur Henry hidup-hidup. Ia menutup jalan keluar rel menggunakan batu bata. Jahat banget. Yang lebih menyeramkan lagi, ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Satpam adalah ilmuwan dari militer Inggris Raya yang menjadi gila pasca Perang Dunia. Maksudnya? Satpam diam-diam melakukan penelitian uji coba rahasia di laboratorium bawah tanah. Dia memodifikasi kereta uap lalu menggabungkannya dengan anggota tubuh manusia yang masih hidup. Hah? Itulah alasannya mengapa Thomas memiliki wajah manusia yang berwarna abu-abu pucat. Jangan-jangan itu karena jasadnya yang terinfeksi setelah dipotong-potong dan mulai membusuk. Pantas saja bisa berekspresi kayak manusia. Ternyata